Guna memastikan langkah penanganan dan menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar atau KBM, pasca insiden angin puting beliung, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo meninjau langsung kondisi bangunan SDN 2 Sribit, Kecamatan Delanggu yang mengalami ambruk pada bagian atap ruang kelas 2 Jumat sore. Peristiwa robohnya atap ruang kelas 2 tersebut terjadi pada Kamis 2 April 2026 siang sekitar pukul 12:20 sesaat setelah siswa pulang sekolah. Meski tidak ada korban jiwa, dampak kerusakan memaksa pihak sekolah melakukan penyesuaian ruang belajar. Bupati Hamenang bersama PLT Sekda dan jajarannya langsung mendatangi lokasi dan melakukan pengecekan awal. Struktur bangunan sekolah tersebut memang sudah cukup tua. SDN 2 Sribit Delanggu sempat dilakukan rehabilitasi pada tahun 2005 dengan penggantian genteng, namun kerangka kayu diduga tidak lagi kuat menahan beban. Bupati telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Klaten untuk bergotong royong bersama relawan menurunkan sisa atap yang masih menggantung. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang atau DPUPR juga akan melakukan pengecekan teknis pada struktur bangunan secara menyeluruh. Pemkab Klaten telah bersurat ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Disdikmen untuk permohonan rehabilitasi. Jika proses di pusat memakan waktu lama, Pemkab siap menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT. Lanjuti surat dari Bu Kepala Sekolah SD Sribit Delanggu 2, sekaligus juga menindaklanjuti yang viral di sosmed semalam. Ternyata ada salah satu ruang kelas di SD 2 Sribit ini yang roboh kemarin terkena angin puting beliung. Setelah kami cek, ternyata memang ini terakhir direhab itu 2005, diganti gentengnya semua, terlihat gentengnya masih bagus kualitasnya, tapi memang setelah diangkat berat karena kualitas bagus. Nah, di sisi lain mungkin struktur bangunannya sudah tua, sehingga untuk menahan genteng ini yang kemudian memang menjadi lebih mudah untuk roboh. Nah, maka dari itu hari ini teman-teman BPBD sudah hadir ngecek, terus kemudian dipasangin polis lain dulu agar supaya apa? Agar tidak warga mendekat. Hari ini itu kan apa-apa viral pengennya semua merekam. Lah kalau merekam justru menimbulkan potensi nanti malah rawan terkena ya apapun itu kan bisa terjadi. Nah, harapannya warga jangan mendekat, sudah insya Allah ditangani, besok Senin ditangani dari teman-teman BPBD bekerja sama dengan relawan untuk kemudian menurunkan sisa yang ini rawan untuk kemudian roboh lagi. Di sisi lain, kita sudah langsung bersurat dengan Kementerian Disdakmen untuk kemudian bisa ada rehab. Nah, nanti sambil nunggu, kalau bisa dari Disdakmen, kita dari Disdakmen pusat, kalau tidak ya nanti coba kita berproses PTT ke Pak Sekda untuk kemudian bisa merehab ini. Ya mohon doanya agar kemudian tidak ada bencana susulan, dan untuk warga masyarakat sekitar hati-hati jangan kemudian justru mendekat ke kawasan-kawasan yang terjadi seperti ini. Takutnya nanti justru ada bencana susulan. Di sisi lain, dengan berdasarkan pengalaman hari ini, saya minta nanti Pak Sekda Senin untuk kemudian membuat surat edaran kepada seluruh kepala sekolah, utamanya SD, SMP, karena kewenangan dari kabupaten untuk mengecek seluruh bangunan yang ada di sekolahnya masing-masing. Jangan sampai nanti ada hal semacam ini terulang kembali. Kebetulan kegiatan belajar mengajar sudah usai. Untuk kelas bawah selesai setengah 11, kelas atas selesai jam 12.10. Kemudian kebetulan kemarin Bapak Ibu Guru standby di kantor baru membahas TKA untuk kelas 6 yang akan dilaksanakan tanggal 20 April itu. Begitu. Yang ambruk itu ruang kelas 2, Pak. Tapi mengimbas ke ruang kelas 1 dan ruang perpustakaan. Yang ambrol yang parah itu ruang kelas 2, kemudian mengimbas ke kelas 1 dan ruang perpustakaan. Masih. Namun untuk besok pagi saya tadi sudah minta izin kepada Pak Korwil kalau untuk kelas 1 dan 2 besok daring, kemudian untuk kelas 3, 4, 5, 6 besok masuk, dan hari Seninnya nanti masuk semua. Sementara nanti kelas 1-nya di ruang guru, kemudian kelas 2-nya di ruang kelas 5, dan kelas 5-nya nanti di ruang kepala sekolah.
Bupati Hamana mengambil langkah preventif dengan meminta Sekretaris Daerah atau Sekda Klaten untuk segera mengeluarkan surat edaran SE kepada seluruh kepala sekolah tingkat SD dan SMP di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Harapannya agar seluruh kepala sekolah mengecek kondisi bangunan masing-masing. Jangan sampai hal semacam ini terulang kembali. Kita harus mitigasi sejak dini. Ipul TA TV.